One, two, three, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, perkenalkan, saya Abdurrahman Hakim Makarim dengan NIM 2023-07-10-19 dari program studi informatika. Oke, pada kesempatan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas pada perangkat lunak. Oke. Jadi untuk tugas yang saya kerjakan untuk UAS kali ini adalah saya melakukan pengujian suatu aplikasi ya. Kemudian dari hasil laporan tersebut saya petakan ke dalam bentuk paper. Jadi untuk video kali ini saya hanya menjelaskan mungkin sedikit ya tentang apa sih isi dari paper yang telah saya buat untuk penelitian yang telah saya kerjakan. Untuk penjelasan lebih lanjut saya akan menggunakan slide presentasi. Oke, lanjut. Jadi untuk paper yang telah saya buat ini adalah berjudul analisis kualitas pencarian konten video YouTube menggunakan metode pengujian black box testing. Untuk isi paper sendiri dimulai dari judul, kemudian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pengujian, pembahasan dari pengujian, kesimpulan, dan juga saran. Kita lanjut ke pendahuluan dulu ya. Oke, jadi di pendahuluan saya memberikan sedikit penjelasan tentang YouTube, kemudian hasil fitur pencariannya, kemudian tantangannya, dan juga solusi. Kemudian kita lanjut ke tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu saya memberikan pengertian ya dari kalimat-kalimat yang saya gunakan untuk paper yang telah saya kerjakan ini, seperti pengertian dari pengujian perangkat lunak, yaitu ada jenisnya dari white box testing dan juga black box testing. Terus karena saya fokus ke black box testing, saya juga berikan penjelasan jenis pengujian black box testing seperti EP atau equivalence partitioning dan juga BVA atau boundary value analysis. Kemudian penjelasan singkat tentang sistem pencarian YouTube-nya dan evaluasi menggunakan standar yang sudah ada seperti ISO atau IEC 25010. Kemudian untuk metode penelitiannya, objek yang saya uji itu adalah fitur pencarian YouTube. Lebih lengkapnya adalah hasil video yang ditampilkan setelah memasukkan kata kunci di fitur pencarian YouTube. Untuk device yang saya gunakan itu saya menggunakan laptop ya. Jadi YouTube-nya itu versi web, dan juga untuk versi mobile saya menggunakan hanya Android. Terus metodenya yang saya gunakan itu adalah black box testing dengan jenisnya EP atau equivalence partitioning. Jadi untuk EP sendiri saya mengujinya dengan membagi ke 3 jenis, yaitu valid, ambigu, tidak valid. Untuk EP sendiri saya kata kuncinya itu menggunakan sebuah kata ya atau satu kalimat ya. Dan untuk BVA boundary value analysis saya mengujinya menggunakan beragam kata dengan mengetesnya dari minimal maksimal yang pencarian YouTube tuh bisa terima. Kemudian untuk langkah-langkahnya itu menguji hasil pencarian, nilai relevansi, dan mengukur waktu respon dari YouTube berikan. Oke, jadi untuk hasil equivalence partitioning sendiri saya sudah berhasil menyelesaikannya, bahwa untuk kategori valid ya saya gunakan kata kuncinya kalau nggak salah waktu itu tutorial Python ya. Terus YouTube memberikan hasilnya kurang lebih sekitar 85%, yang berarti hasil video yang ditampilkan dari setelah saya memberikan kata kunci tutorial Python sekitar 85% video yang ditampilkan itu relevan ya. Kemudian untuk ambigu itu saya gunakan kata kuncinya hanya satu kata, yaitu kopi atau bola, dan hasil akhirnya itu adalah
kisaran dalam persentase 60%, karena banyak video yang muncul ketika saya menguji kata dengan kata kunci satu kata itu, kadang-kadang munculnya tuh gak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena kan satu kata tersebut tuh bisa memiliki maknanya berganda. Kemudian untuk yang tidak valid itu saya menggunakan karakter khusus kayak bintang, hashtag, tanda koma, petik dan sebagainya, dan hasilnya tuh kisaran 30% ya. Dan kebanyakan tuh video yang ditampilkan random banget. Tapi untuk ketiga tipe yang saya uji dari valid, ambigu dan tidak valid, respon dari YouTube adalah memberikan video tuh dengan cepat ya, kurang lebih 1 detik itu udah muncul, walaupun hasilnya ya amburadul. Kemudian untuk hasil boundary value analysis, saya mengujinya dengan minimal dan maksimal kata yang bisa saya masukkan ke dalam fitur pencarian YouTube, kayak sepertinya di input kosong. Jadi saya nggak masukin apa-apa, tapi hasilnya ya YouTube tuh nggak mau, karena minimal at least tuh harus ada 1 huruf dimasukkan. Kemudian untuk 50 sampai 100 karakter, kayak contohnya tadi kayak tutorial Python atau mungkin tata cara masak dan sebagainya, YouTube tuh akan memberikan hasilnya relevan ya. Kemudian untuk 100 karakter, YouTube tetap bisa memberikan apa yang kita input ya, tapi karena kalimatnya terlalu banyak, kadang YouTube juga memberikan videonya tuh aneh-aneh gitu. Misalnya kita memberikan tentang apa ya, kayak seperti yang 100 karakter tentang ya asal lah, misalnya kayak bagaimana caranya bla 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 bla, YouTube mengerti dan akan memberikan hasil videonya itu sesuai dengan apa yang kita input, tapi hanya beberapa aja yang relevan ya. Tapi dari hasil ketiga tipe yang saya uji untuk boundary value analysis ini, responnya itu juga tetap cepat ya. Kemudian untuk pembahasan ya, dari hasil pengujian itu, sistem itu optimal untuk input yang eksplisit atau inputnya itu jelas ya. Kemudian untuk yang kedua itu kesulitan pada masalah kata yang ambigu atau tidak bermakna. Jadi ini kalau di equivalent partitioning itu yang hanya 1 kata seperti yang tadi saya jelaskan. Terus yang ketiga tuh, respon YouTube tuh cepat untuk ngasih hasil, tapi akurasinya tergantung input yang diberikan oleh pengguna. Dan juga saran ya untuk pembahasannya, mungkin YouTube tuh harus meningkatkan bukan YouTube, kita sebagai pengguna tuh harus meningkatkan pemahaman konseptual dalam mencari video. Jadi untuk kesimpulannya ya, fitur pengujian itu efektif, pencarian YouTube itu efektif ya kalau kita masukinnya input valid. Kalau misalnya ambigu atau tidak valid atau asal ngisinya tuh ya, YouTube seadanya ngasih konten tidak relevan ya, walaupun mungkin sedikit ya persentasenya, mungkin 40%, 30%, tapi itu masih tetap muncul ya, walaupun kita udah masukin hasil input kata kuncinya tuh benar dan jelas. Dan untuk responnya ya, untuk YouTube, untuk segala pengujian yang saya lakukan itu tetap cepat dan juga stabil. Nah, untuk saran selanjutnya ya, mungkin untuk YouTube bisa menambahkan atau memperkuat NLP untuk pemahaman konteks pengguna. Terus kemudian bisa diberikan feedback atau kuesioner kepada pengguna untuk kedepannya YouTube tuh lebih update untuk masalah fitur pencarian ya. Terus sebisa mungkin ya, YouTube tuh harus bisa ngefilter clickbait YouTube, video-video yang nggak jelas muncul. Yang terakhir,
Ini saran untuk pengujian bagi si peneliti yaitu saya sendiri, yaitu harus sebisa mungkin ya bisa pakai aplikasi yang bisa mendukung pengujian secara otomatis ya, karena dari pengujian yang saya lakukan sebelumnya untuk mencari dengan metode EP dan juga VBA itu saya melakukannya manual ya, saya satu-satu, lalu kemudian saya masukkan ke dalam paper yang emang agak melelahkan, dan menurut saya mungkin ada hasil yang dari saya sendiri kurang akurat. Oke, sekarang itu tampilan dari paper yang saya buat ya. Saya menggunakan template dari website yang dosen saya kasih, yaitu JITUS, Journal Information Technology for Urban Society. Saya dengan memberikan judul, kemudian nama penulis dan juga penulis kedua, lalu afiliasi atau program studi dan tempat universitas kita, dan email. Terus saya juga menyatakan abstrak dengan dua bahasa, yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Inggris. Kemudian untuk strukturnya seperti yang saya jelaskan di presentasi sebelumnya, itu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, lalu metode penelitiannya gimana, kemudian hasil pembahasannya, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dan kemudian untuk daftar referensinya itu saya sudah menggunakan otomatisasi menggunakan Mendeley yang saya cari berdasarkan pengujian-pengujian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, dan juga beberapa situs yang menurut saya relevan untuk dimasukkan ke dalam penelitian saya di paper ini, seperti artikel-artikel yang kredibel saya sertakan juga. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya Abdurrahman Hakim Makarim pamit undur diri, dan terima kasih kepada Pak Safrizal ya selama 15 pertemuan ini untuk mengajar di kelas PKPL ini. Dan saya pribadi juga mohon maaf apabila penyampaian saya mungkin kurang maksimal pada video kali ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah pada nonton ya. Jangan lupa subscribe, oke? Bye bye.